Halo, selamat siang. Hari ini tanggal 2 Agustus 2021. Update mau bikin ini, teman-teman. Teman-teman kalau beli serbuk ya, itu rata-rata pada dibikin langsung ya. Terus langsung dikasih ke bunga anggur. Sebenarnya teman-teman beli yang cair itu artinya siap pakai. Kalau teman-teman beli yang serbuk, artinya teman-teman harus bikin biangnya dulu. Nah, biangnya kalau bisa teman-teman pakai biang RRO atau air aqua. Air Ades bagus ya, Ades lebih bagus, Ades. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena dia pH-nya bagus 7, Ades. Ya, pH-nya 7 bagus. Ya, ini kan asam ya, kayak acid ya. Kayak ini terbuat dari acid nih. Jenis acid nih, acid. Tuh, asam gibberella tuh. Ya, 10%. Nah, jadi acid ini berarti asam. Berarti kalau kita bikin biang ini asam ya. Maka airnya harus yang bagus, teman-teman. Air Ades, Ades bagus tuh. Air mineral yang di kemasan tuh. Jadi soalnya udah melalui proses penyulingan, filter lah. Nah, di ada GA3-nya, gelas ukur. Ini saya untuk air, teman-teman gak usah bingung. Semakin rendah airnya, maka semakin tinggi pekatannya. Ya, kandungan pekatannya, asam ininya, asam girelat ini, GA3-nya. Tapi saya ngikutin di YouTube aja 200 milian. Ya, yang untuk air nggak jadi patokan teman-teman ya. Tapi jangan banyak juga. Kalau banyak juga teman-teman nambahin ininya biangnya ke air nanti untuk pengaplikasiannya pun jadi banyak gitu. Jadi kita bikin biang nggak terlalu padat, 200 ml aja. Ini sini ada pH meter. Ya, kita tester ya, berapa pH-nya nih untuk air mineral. Dan ini juga ada TDS-nya. Ya, TDS-nya. Nah, TDS-nya ya. Oke. Untuk pH-nya masih bergerak ya. Tapi untuk TDS-nya nih, ini udah di 0,66 ya ppm. Ini udah bagus ya teman-teman ya. Di atas 200 kurang bagus. Kalau bisa semakin rendah kandungan logam dalam air alias di filter, itu semakin bagus untuk ininya bereaksi ini, kinerjanya gitu bagus. Tapi nggak banyak kasus ya. Nggak banyak kasus tentang kegunaan ini dengan air PDAM atau air apa yang kandungan logamnya tinggi, belum ada ya, belum tahu ya. Oke, ini pH-nya nih. pH-nya terus di 8 ya. Artinya nih pH-nya tinggi. Ya, ketika dikasih ini mungkin akan turun di 7 ya. Akan turun di 7 nih. Karena ini airnya sedikit, pekatannya jadi air pekatannya biangnya sedikit, mungkin ini turunnya drastis. Bisa di 7, bisa di 6 ya. Itu standar ya untuk biang. Oke, ini kita akan sobek. Saya pause dulu ya. Oke, ini GA3-nya expirednya masih lama. 2025 ya. Nah, ini dia. Nanti cara kita tahu ini berapa ppm pakai alat TDS ini, TDS meternya. Saat kita campurkan biang ke air ya, untuk diaplikasikan ke bunga tanaman, bunga anggur, itu pakai TDS. Di sini kita nggak perlu akur ya, yang penting di awal aja. Tadi 66 ya, ingetin ya, 66. Tuh, ini untuk biang nih udah bagus. Nah, nanti pas kita mau aplikasian lagi, itu pun harus di ini lagi, diukur lagi sebelum masukin air biang ini nih, air biang GA3-nya ya. Sebentar, saya pause lagi. Oke, kita lanjut. Kita akan masukkan TDS meternya ya. Ini belum air banget ya.
Nah teman-teman, kalau misalkan nanti punya botol, kok bisa pakai botol khusus ya, jangan pakai botol aqua gini, takutnya keminum sama anak. Cuman saya antar antisipasinya, saya kasih label ya, cairan kimia. Terus kedua, ini saya biar nih awet, saya masukin kulkas. Cuman saya ikat plastik ya, plastik hitam. Saya ikat mati ya teman-teman. Dengan diikat mati gitu, atau nggak diikat kencang gitu kan, biar pakai karet lah kalau nggak, biar anak-anak tuh nggak minum. Kalau saya kayak gitu caranya. Saya taruh kulkas itu karena suhu ruangan itu akan merubah suhu ya, merubah ya gitulah, kayak apa, proses pembusukan makanan karena udara. Cuman kalau ditaruh kulkas kan jadi awet ya kan makanan, karena suhunya rendah. Ya. Sama kayak gini nih, cairannya juga sama. Udah kayak aduk, nanti di sini kita kocok-kocok lagi aja kan. Oh iya, tadi ppm berapa ya? Kita cek ya ppm ya. Waduh, nggak naik ya? Kok nggak naik ya? Ntar nih, mungkin error kali ya. Suhunya 26. Tiga. Untuk pH-nya ini kayaknya kita lihat ya, turunnya berapa. Karena ini berbentuk acid ya, otomatis dia akan turun pH-nya. Nah, lihat ya teman-teman ya, tadi 87 ya, sekarang 6 tuh. Jadi gitu cara bikin biangnya. Jadi ketika diaplikasikan ke air biasa, di aqua gelas, lalu campurkan biangnya ke situ, jadi pH-nya nggak terlalu turun. Nah nih pH di 6 nih, bagus nih 6 nih, 59 masih standar. Loh di 6 lah, oh lah 58. 57. Oke, nggak apa-apa. Nanti saat dicampur dengan air biasa, ini kan pekatan, wajar ya, asam ya. Jadi bagus gitu nantinya. Nah itu dia. Soalnya abis ini saya mau aplikasiin ke bunga anggur saya. Oke, untuk ppm-nya nggak berubah ya teman-teman ya, nggak berubah ya. Nggak tahu nih kenapa nih nggak berubah. Error kah ppm-nya? TDS baru kok ini. Oke, sekian aja dari saya. Itu tutorial cara kalau kita beli serbuk berarti kita harus bikin biang teman-teman. Kalau kita beli udah berbentuk cair, artinya siap pakai. Jangan lupa itu, jangan serbuk di kira-kira sini terus langsung ke anggur ya. Itu biasanya ntar gosong karena terlalu pekat gitu kan. Kita nakarnya juga ngeri kan. Ngira-ngira, namanya serbuk kan kita nggak bisa ukur. Tapi kalau udah kita pekatin ke biang, kita cukup ambil suntikan aja, suntikan 1 mili, kasih air. Jangan lupa untuk air bakunya nanti di air aqua, air yang akan diaplikasikan ke bunga anggur diukur dulu dengan TDS meter. Ya, berapa ppm-nya ketika ditambah, apakah bertambah 5 ataukah bertambah 10? Itu tergantung dari pekatan teman-teman, dari pekatan dan dari air bakunya sebanyak apa gitu. Semakin banyak air baku maka pekatannya juga banyak ya, untuk mencapai nilai ppm tertentu. Oke, di situ aja. Sekian, terima kasih udah nonton channel HN Farm. Ditunggu subscribe-nya teman-teman, karena nanti kalau semakin banyak saya akan rajin untuk update, terus memperbaiki sound, edit videonya lebih bagus lagi. Ya, itu aja. Makasih.
Semoga ilmu ini bermanfaat karena ilmu jariah, ilmu yang akan terus mengalir. Terima kasih, selamat siang.